Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih hari ini kami boleh bersekutu, boleh berkumpul bersama, boleh duduk diam, tenang, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk hari yang Kau jadikan ini. Kami percaya tidak ada satu hari pun yang terlewat tanpa penyelenggaraanmu. Kami percaya Engkau mengundang kami. Kami percaya Engkau campur tangan dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang benar. Allah yang berfirman pada kami. Allah dengan sabdanya masuk ke dalam telinga dan hati dan batin kami yang paling dalam untuk memberi kekuatan setiap waktu. Supaya kami tahu dan sadar bahwa Engkaulah Allah. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Berkati kegiatan kami hari ini. Berkati kata-kata, berkati tingkah laku kami, berkati semua hidup kami ya Bapa. Biar kami bertekun dalam membaca kitab suci. Biar kami bisa mengerti sabdamu, bisa menempatkan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami, yang membawa kami pada kebenaran, yang membawa kami semakin mengenal Engkau, Allah yang kudus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati Romo Yosef, terangi pikiran dan hatinya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersihkan jiwanya, bersihkan seluruh kehidupannya, sehingga ajaran yang dibawakan hari ini sungguh berasal dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adonai Ori, Weyishe, Mimi Ira. Adonai Meos Hayai, Mimi Echad. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan Engkau selalu ada. Dahulu Engkau ada. Sekarang di sini ada. Dan sampai selama-lamanya Engkau selalu ada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya untuk berbagi. Ini dia. Oke. Ini jujur saya begitu terima tema ini dari Ibu Ervina kemarin, saya tuh shock ya. Iman para murid Kristus itu mah oke, itu mainannya Romo Yosef, tapi ada embel-embelnya tuh di bawahnya. Sebelum kitab suci, waduh, mateng aku. Waktu membaca yang atasnya, saya masih oke. Tapi kok ada embel-embel bawahnya ini? Saya telepon Bu Ervina, Bu, ini tema ini sopo sing bikin, Bu. Sopo ini idenya ini. Biar orang itulah yang menjelaskan, jangan saya. Karena kan saya pengajar kitab suci. Sementara pagi ini saya diminta untuk bicara sebelum kitab suci. Nah, lo itu kan PR buat saya ini. Sampai saya itu ke perpustakaan kampus saya cari buku. Untung dapat buku ini nih. Buku ini How the Early Church Wrote the Story of Jesus. Bagaimana gereja perdana menulis kisah tentang Yesus Kristus yang kita sebut dengan Injil, bagaimana itu kelak menjadi kitab suci gitu ya. Untung ketemu, jadi saya jadi punya bahan untuk pagi hari ini. Saudara-saudaraku, eh, kekristenan awal, apa sih yang mereka alami? Apa yang mereka imani? Apa yang mereka percaya? Atau bahkan kita bisa bertanya, siapakah mereka? Situasi apa yang sedang mereka geluti saat itu? Peristiwa-peristiwa besar apa
yang cukup, bukan cukup lagi, bahkan sangat menghancurkan kehidupan mereka. Dan apa harapan mereka? Itulah yang menjadi bahan saya di dalam pengajaran pagi hari ini, gitu ya. Nah, yang bisa saya katakan, sebelum kitab suci ditulis, yang bisa saya katakan adalah begini. Buku ini sampai ada pada kita, perjanjian baru, perjanjian lama, itu baru menjadi bentuk yang tetap ya. Bentuknya nggak nambah-nambah lagi, kitabnya nggak nambah-nambah lagi, bahkan tulisan-tulisan itu dipercaya sebagai tulisan suci, itu baru sekitar tahun 150. 150. Tuhan Yesus itu katakanlah lahir di tahun 0, lalu berkarya di umur 30, tahun 30 berarti berkarya kurang lebih 33 tahun, wafat katakanlah di tahun 33 Masehi, wafat dan bangkit, dan kitab suci yang kita pegang ini itu baru ya selesai ditulis semuanya itu di tahun 150. Artinya, kalau tadi saya membacakan surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, itu tadinya apa yang saya bacakan itu, tulisan yang bisa Anda temukan dalam kitab suci kita, dalam Alkitab, itu tadinya ditulis bukan pertama-tama sebagai tulisan suci, tapi tulisan Paulus kepada seseorang bernama Timotius. Demikian juga misalnya surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus. Tadinya itu adalah surat menyurat, tulisan-tulisan yang isinya bisa nasihat, bisa teguran, bisa harapan yang menguatkan iman jemaat-jemaat di mana surat-surat itu dituju. Itu surat-surat. Anda bisa cari sendiri ada begitu banyak surat-surat dalam perjanjian baru. Sementara Injil ini yang bisa saya katakan. Tuhan Yesus tidak meninggalkan tulisan. Tapi kita percaya Tuhan Yesus bisa menulis, bisa membaca. Pasti Anda ingat kisah seorang perempuan yang mau dirajam itu ya. Lalu Tuhan Yesus cuma menulis di tanah. Artinya kita bisa melihat Tuhan Yesus itu tidak buta huruf. Dia bisa membaca, dia bisa menulis. Dan seringkali Tuhan Yesus misalnya di Injil Lukas, kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Lalu Tuhan Yesus membacakan kitab itu di sinagoga. Artinya, Tuhan Yesus bisa membaca, bukan sekedar bisa membaca, tapi punya kemampuan, punya kredibilitas, punya pengalaman, bahkan terpelajar. Gak sembarangan orang bisa membaca firman Tuhan pada waktu itu. Apalagi di sinagoga, di depan banyak orang. Itu nggak sembarangan. Mengingat orang zaman dulu kan nggak semua orang bisa baca, nggak semua orang bisa tulis. Tapi kita tahu Tuhan Yesus bisa baca, bisa tulis, dan juga terpelajar. Sebagai manusia, dia hadir di dunia, dia ikut bagaimana seorang laki-laki dididik dalam tradisi Yahudi. Bukan cuma dididik secara pelajaran-pelajaran sekolah biasa, tapi justru belajar tentang Taurat, belajar tentang kitab nabi-nabi. Tidak jarang Tuhan Yesus juga mengutip teks-teks perjanjian lama. Artinya Tuhan Yesus membaca. Artinya Tuhan Yesus juga menggunakan teks-teks perjanjian lama dalam pengajaran-pengajarannya. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak mengajarkan atau tidak menulis, tidak meninggalkan sebuah kitab, tidak meninggalkan tulisan-tulisan, lalu dari mana Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini bercerita tentang Yesus Kristus? Mengingat perjanjian baru atau Injil itu juga bukan autobiografinya Yesus, tapi sebuah cerita, sebuah refleksi iman dari orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus.
Kisah mereka, refleksi iman mereka ditulis. Nah, gereja perdana katakanlah sekitar tahun 35 terus sampai ya tahun 200 lah. Ini ada beberapa puluh tahun bahkan ratusan tahun ya. Itu bisa disebut dengan gereja perdana. Orang-orang pengikut Kristus ini punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Menceritakan kabar tentang hidup Yesus dari Nazaret. Jadi ini bukan gosip, bukan berita-berita legenda, bukan cuma gosip-gosip tetangga, si A beli tas baru, si B tetangganya anaknya meninggal, si C baru bangun rumah, bukan itu. Tapi sebuah kabar, sebuah berita, sebuah kisah tentang hidup Yesus dari Nazaret. Kabar itu disebut kabar baik, yang dalam bahasa Yunani disebut Evangelion. Diterjemahkan menjadi Injil. Bahasa Inggrisnya menjadi Gospel. Tadinya kata Injil itu bukan mengacu pertama-tama pada tulisan-tulisan. Tidak. Evangelion adalah sebuah kabar baik. Sebelum kekristenan muncul, orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi termasuk, udah sering menggunakan kata Evangelion ini. Kabar baik ini. Biasanya dipakai untuk misalnya, oh kemenangan perang, itu kabar baik. Oh lahir seorang raja baru atau kaisar baru, atau sebuah panen yang berlimpah, musim hujan yang bisa membasahi kekeringan kekeringan tanah mereka. Itu kabar baik. Kabar baik ini ketika didengar oleh manusia, bukan sekedar oh kabar baik ya udah misalnya. Misalnya kan kalau ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini juga sering ya, kalau kita baca di medsos, dengar di Instagram gitu, wah artis A lagi disidang, artis B lagi cerai sama suaminya, artis C, dan lain sebagainya. Tapi kan kalau Anda dengar kabar artis mau cerai, apakah itu apa ya? Membuat Anda gembira? Membuat Anda bahagia? Ya mungkin sih kalau Anda nggak suka sama orang itu ya, terus orang itu kena celaka, sebagai manusia mungkin syukurin loh. Habis selama ini pamer sih, habis selama ini dia jahat sih gitu. Tapi kabar gembira yang saya maksud ini membuat gembira, mendatangkan kebaikan, menghadirkan sukacita yang sejati dan pengharapan yang benar. Jadi beda sama gosip-gosip artis, sama kabar-kabar miring para pejabat. Ini kabar baik ini sesuatu yang menyentuh hidup setiap orang yang mendengarnya. Jadi kata-kata Tuhan Yesus misalnya, pergilah kamu, aku tidak akan menghukum engkau. Dosamu sudah diampuni misalnya. Itu bukan cuma didengar, oh Tuhan Yesus itu dulu pernah ngampunin seorang pendosa. Bukan sekedar itu saja, tapi kata-kata itu juga berdampak pada setiap orang yang mendengarnya. Meskipun sudah bertahun-tahun lewat, bahkan sudah berabad-abad lewat, dosaku sudah diampuni. Aku dimengerti, aku dikasihi, aku diterima oleh pribadi yang luar biasa ini. Nah, itu kabar baik. Jadi bukan kabar-kabar kacangan, bukan isapan jempol, bukan kisah legenda-legenda yang cuman asik ya dengernya. Bukan juga drama-drama Cina yang seringkali ibu-ibu nonton itu di handphone-handphone gitu ya, yang bikin penasaran, bikin penasaran, bikin penasaran. Drama-drama itu nggak akan mengubah hidup kita apa-apa. Selain ngabisin kuota data kita sih sebetulnya. Tapi kabar baik ini betul-betul mengubah hidup setiap orang yang mendengarnya. Nah, dalam perjalanan tahun demi tahun, generasi demi generasi, kisah-kisah itu diingat dalam memori orang-orang beriman. Diulang-ulang, diimani, dihidupi. Romo, Romo, itu kan cerita tentang Yesus kan banyak ya Romo ya. Panjang ya Romo, ajarannya kan panjang banget. Itu gimana bisa diingat sih Romo? Yang bisa saya katakan,
Semakin maju teknologi, semakin maju sebuah zaman dan peradaban, memori kita semakin dimanjakan. Saya dulu inget kok, saya yakin Ibu Ervina itu, wah kalau inget lagu yang dinyanyiin, itu nggak pakai teks lagi. Betul nggak Bu? Kalau seorang penyanyi profesional nyanyi kayak Romo Yosef misalnya ya, masih megang handphone sambil nyanyi, itu mah bukan profesional. Kenapa dia ingat? Karena diulang-ulang. Kenapa dia ingat? Karena dapat nafkahnya memang di situ. Karena itu memang sukanya di situ. Betul. Dihidupi, dihayati. Maka mau nyanyi lagu apa sih? Udah inget gitu. Tapi dengan kemajuan zaman, orang misalnya eh, nomor teleponnya, nomor handphonenya cucu-cucu Anda deh. Kalau zaman dulu ya, zaman tahun 80, Anda punya anak 5 nih. Atau dulu mah belum ada handphone lah. Anda masih ingat itu nomor telepon anak temennya anak Anda, teman sekolahnya. Anda pasti ingat bukan? Supaya ntar kalau nih anak nggak pulang-pulang, dia telepon tuh temennya. Si Dedek di rumah kamu nggak misalnya. Itu ingat nomor teleponnya. Saya dulu juga ingat nomor telepon temen saya, nggak usah buka-buka buku ya, buka-buka buku nomor telepon. Kantornya papa misalnya, tempat kerjanya mama misalnya, itu ingat. Tapi sekarang, Romo, ngapain diinget Romo? Kurang kerjaan ngingetin nomor telepon Ibu Ervina, Ibu Enda, Ibu Gwen. Ngapain saya inget-inget, tinggal buka handphone, tinggal ketik aja namanya. Terus pencet. Ngapain saya inget-inget? Itu dia. Orang modern itu memorinya, otaknya ini, kepalanya ini sudah terlalu dimanjakan. Dikit gak lupa. Tapi orang zaman dulu, sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu yang dihayati, sesuatu yang dihidupi, sesuatu yang diajarkan, itu nancep saudara. Hidup betul-betul. Nah, lama-kelamaan, generasi berlalu, berganti. Apa yang diingat di memori-memori orang-orang generasi lama, itu lama-lama kan ya bisa nambah, bisa berkurang. Ajaran iman ini nggak boleh bertambah ataupun berkurang. Karena kalau ditambah-tambahin bumbu lah, atau dikurang-kurangin lah, itu bahaya sekali. Maka lama-lama kisah-kisah tentang Yesus ini ditulis. Tapi ditulisnya juga bukan seperti yang kita miliki sekarang. Dari Matius bab 1 sampai bab 28 gitu. Tadinya enggak. Tapi ditulis dalam tulisan-tulisan lepas. Misalnya kisah-kisah mukjizat, kisah-kisah pengusiran setan, pengajaran-pengajaran Yesus di bukit, pengajaran-pengajaran Yesus memanggil para muridnya, konflik-konflik Yesus dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tetapi saudara-saudara, yang perlu saya katakan, di antara semua kisah tentang hidup Yesus dari lahir sampai wafat dan bangkit, yang paling diingat, yang paling dihidupi, yang paling nyantol itu pertama-tama pasti kisah kebangkitannya. Karena itu yang paling disaksikan oleh banyak orang. Bagaimana Yesus yang seorang pemuda, pembuat mukjizat, orang benar, hidup di jalan Allah, kok dihukum mati? Kok dia wafat? Tapi kok ternyata setelah wafat 3 hari di makam, kok bisa hidup lagi, bangkit lagi. Nah itulah kebangkitan adalah intisari dari iman gereja perdana ini. Maka kebangkitan itu kata kunci untuk bisa memahami ajaran-ajaran yang lain. Dengan kebangkitan, para murid semakin mengerti. Dulu nggak ngerti. Yesus bilang, anak manusia harus wafat sengsara. Waktu Yesus belum wafat, nggak ngerti mereka. Tapi ia akan bangkit pada hari ketiga. Begitu Yesus sungguh-sungguh bangkit, nah kepala mereka tercerahkan. Itu yang terjadi saudara-saudara. Lama-lama tulisan-tulisan lepas ini, kisah kelahiran Yesus, kisah sengsaranya,
bagaimana detik hari-hari terakhir hidup Yesus sebelum disalib, kisah kebangkitan lama-lama tercecer-cecer, terus baru disusun. Yang juga banyak saudara-saudara. Nah, ada ratusan Injil. Ada Injil Thomas, ada Injil Petrus, ada Injil Yudas, ada Injil Maria Magdalena. Ada banyak tulisan. Yang mana yang asli? Yang mana yang mencerminkan iman yang sejati? Karena itu kan jaraknya udah puluhan tahun. Yang mana ini? Yang betul-betul berasal dari ajaran para rasul sebagai murid Yesus, saksi mata, sebagai orang yang disiapkan oleh Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang punya otoritas di antara jemaat. Nah, disitulah karya Roh Kudus juga bekerja juga. Akhirnya di antara ratusan Injil-Injil itu dipilih 4. Sungguh-sungguh inilah ajaran para rasul, tidak ada tambahan, tidak ada kurang-kurang. Inilah yang dipakai, diakui di banyak tempat dan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Maka kita sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih bahkan pada gereja perdana ini, pada orang-orang Kristiani sebelum kitab suci ada, sebelum kitab suci ditulis. Sebab tanpa mereka mungkin kita nggak pernah sama sekali mengenal, mendengar kisah-kisah tentang Yesus Kristus. Tapi karena usaha mereka, dukungan Roh Kudus, mereka berdoa, mereka bersekutu, mereka merayakan Ekaristi, memecah-mecahkan roti, mereka menghidupi ajaran Yesus, mereka setia pada ajaran yang benar. Akhirnya sampai sekarang kita punya ini yang kayak begini nih. Kita nggak perlu ribut-ribut lagi. Wah, ini betul-betul ajaran Yesus bukan ya? Karena yang kita miliki sekarang dipercaya inilah ajaran para rasul, murid-murid Yesus yang sejati. Tidak ada kepalsuan, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi bersyukur nih, Anda jadikan nih, ya Romo untuk ikut pertemuan Zoom kali ini. Jadi nanti saya mau berdoa Romo dalam doa saya. Terima kasih saya ngomong di awal yang wah bergulat betul-betul. Kalau kita mah udah dapat enaknya aja hasilnya doang, tapi prosesnya ini panjang, berat, bahkan nggak heran, nggak sedikit mereka yang juga dianggap bid'ah karena mencari bentuk murid-murid Yesus ini menjadi bentuknya. Nah, saya mau mengungkapkan beberapa kesaksian ini sekitar tahun 160 Masehi. Pada saat kitab suci mulai memperoleh bentuknya. Ibu bapak saudara-saudara, kalau saya sebut tahun 160 ya, tadi saya sebut kitab suci mulai dapat bentuknya. Ingat ini bukan zaman sekarang. Zaman sekarang, misalnya ada satu orang misalnya, Romo Yosef hari ini. Misalnya upload nanti jam 6 sore di Bible Learning. Rahasia kekuatan doa. Jam 6 sore saya biasanya upload. Begitu saya klik, itu teknologi telah membuat, wah, ribuan orang dalam waktu 1 jam itu udah bisa menikmatinya. Itu kemajuan teknologi. Ada internet, tapi bisa dibayangkan tahun 80 misalnya. 1980 ketika ibu Enda dari masih imut-imut misalnya, masih enggak gitu ya, kabar yang terjadi atau produk di sebuah tempat itu yang kita akan mendengarnya setelah 1 tahun berikutnya. Zaman dulu Ibu Ervina jadi artis, jadi penyanyi terkenal gitu ya. Misalnya tahun berapa Bu? Tahun 80 Ibu Ervina ngeluarin album misalnya. 80-an. Itu kita-kita yang rakyat jelata ini itu baru dapat kabarnya mungkin 2 tahun berikutnya. Bagaimana teknologi itu berkembang sedemikian cepat. Nah, ini yang saya omong di tahun 160.
Kalau tadi saya katakan Injil atau kitab suci perjanjian baru, baru oke, baru menemukan bentuk di tahun 160, bukan berarti langsung semua orang tahu. Belum ada percetakan, Ibu Bapak. Kalau mau ya ditulis dulu, disalin dulu. Untuk nyalin itu tahu sendirilah. Sebegini disalin tulis tangan coba. Ya sekarang ada kertas, ada pulpen, ada tip X. Zaman dulu kan kalau mau nulis bikin papirus dulu, bikin kulit binatang dulu. Untuk bikin dari kulit binatang dulu aja atau kambingnya atau dombanya itu harus diternakin dulu, disembelih dulu, kulitnya disiangin dulu, dikerok dulu, terus dijemur dulu, terus juga tintanya harus dibuat dulu. Udah kelamaan itu. Jadi mudah-mudahan sadar betapa kita orang-orang zaman sekarang berhutang banyak terhadap gereja perdana. Mereka tuh mau susah-susah loh buat kita. Sementara kita udah punya nih tinggal beli nih. Baca aja masih ogah-ogahan. Ya Pak, ya coba. Kita malu sama orang-orang zaman dulu loh. Kita sudah sangat mudah, dipermudah, digampangin semua-muanya. Tapi kok kita masih ogah-ogahan baca firman Tuhan. Itu ya. Yusinus Martir tahun 160 mengatakan begini. Di hari Minggu, kenapa penting di hari Minggu? Karena di tahun-tahun ini, orang-orang Kristen, pengikut Kristus sudah mulai terpisah dari orang-orang Yahudi. Mereka sudah dikeluarin nih dari sinagoga-sinagoga. Orang-orang Yahudi belajar Taurat itu hari Sabat, hari Sabtu. Maka orang-orang Kristen pengikut Yesus yang sudah mulai terusir dari sinagoga, mereka pilih hari lain, yaitu hari Minggu. Jemaat yang tinggal berdekatan berkumpul di suatu tempat, merenungkan ajaran para rasul. Nubuat para nabi juga direnungkan. Ajaran itu kemudian direnungkan dalam hening di bawah seorang pemimpin jemaat. Itulah asal-usul khotbah, homili. Jadi dalam sebuah pertemuan mereka memecah-mecahkan roti, berdoa bersama, bersekutu bersama, membacakan ajaran-ajaran para rasul, nubuat-nubuat nabi perjanjian lama dibacakan kembali, dan bukan cuma didengar doang, tapi diajarkan, ditafsirkan, direnungkan dalam sebuah pengajaran oleh seorang pemimpin jemaat. Itu dari tahun 160. Dan kebiasaan itu masih ada sampai hari ini. Homili para imam. Anda kalau dengar homili para imam lebih dari 10 menit aja udah lirik-lirik jam tangan mulu. Itu ntar baksonya di depan gereja ngantri Romo. Nanti parkirnya susah keluar Romo. Nanti wah berebutan Romo keluarnya. Kalau Romonya khotbahnya kepanjangan Romo. Kenapa sih harus ada khotbah? Itu dipelihara dalam tradisi gereja loh. Dan sebagai informasi saudara-saudara, bikin homili itu buat seorang imam itu susahnya minta ampun. Beneran, perjuangan itu. Nah, sementara surat Diognetus mengatakan jemaat juga bernyanyi, menubuatkan nubuat-nubuat nabi dibacakan, imam para rasul dikokohkan kembali. Itu kebiasaan umat. Ada nyanyian kok. Mereka bernyanyi, bermazmur, berdoa bersama. Jadi kita bersyukur banget nih gereja Katolik, kita memelihara iman itu. Bukan sekedar setahun dua tahun heboh terus nanti hilang ya. Biasa kan orang zaman sekarang gitu tuh. Artis baru, wah heboh banget. Terus 5 tahun udah hilang namanya. Nah ini kebiasaan jemaat perdana. Bayangin dari tahun 160. Sekarang tahun 2025. Kebiasaan itu masih dijaga oleh gereja. Jeng 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 nggak tuh? Iya ya Romo, gara-gara begini saya jadi kenal nih Romo. Jadi saya mau bersyukur, berterima kasih, mendoakan mereka ini. Yang jasa-jasanya selama ini nggak dikenal oleh umat beriman sekarang. Kita udah tinggal terima bersih, gereja udah jadi, semuanya udah misa udah ada aturannya, udah ada ritusnya, doanya juga tinggal berdoa. Itu aja masih males. Nah, itu dia. Gelepak, gelepok berarti.
Jangan males. Jasa-jasanya mereka itu luar biasa. Sementara Santo Irenaeus di tahun yang sama, 160, mengatakan begini. Yesus dari Nazaret bukan saja mewartakan kerajaan Allah, tapi Yesus juga diwartakan dalam Injil. Kan beda ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah, tapi di tahun-tahun Santo Irenaeus hidup, itu dikatakan Yesus is proclaimed by gospel. Yesus diwartakan. Karena Yesuslah kepenuhan Injil Allah itu. Kisah-kisah lisan tentang Yesus dari Nazaret kemudian berkembang dalam jemaat menjadi sebuah tulisan yang kelak disebut Injil. Itu Santo Irenaeus ngomong begitu. Evangelion, kabar gembira. Yang tadinya kabar tentang keselamatan, kabar secara lisan, kabar baik, yang ketika didengar membawa sukacita, lama-lama mengalami kepenuhan makna, berbentuk tulisan, yang kelak disebut Injil, bergaya Injil. Maka sejak tahun itu orang seringkali menyebut the gospel of the Lord, Injil Tuhan. The gospel of Jesus Christ, Injil Yesus Kristus, gospel of God, Injil Allah. Itu baru berkembang di tahun 160. Tadinya kabar-kabar-kabar, tapi berbentuk tulisan demi tulisan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang masih dijaga, masih dibacakan, masih dihidupi, masih diimani oleh gereja sekarang ini. Kenapa sih Romo? Injil masih dipercaya, Injil masih dibaca, Injil masih relevan banget Romo. Saya senang sekali kalau saya bacain kolom-kolom komen netizen di kolom YouTube saya ya. Ih Romo Yosef kok tahu aja ya. Ini ternyata yang dibahas di Bible Thing itu tuh hidup saya banget. Seringkali gitu kan. Kok menyentuh banget hidup saya ya Romo. Kok Romo tahu banget persoalan saya. Kita bisa lihat di situ. Ternyata Injil ini bukan sekedar buku, bukan sekedar kabar, tapi adalah sabda Allah yang hidup. Enggak hitam di atas putih, bukan cuma tulisan-tulisan mati yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata-kata, tapi inilah firman Allah yang hidup. Setiap kitab suci dibacakan, disitulah suara Allah terdengar. Tapi saudara-saudara, Injil bisa terdengar sampai hari ini karena ada apa? Karena ada orang yang mewartakan, ada orang yang membacakan, ada orang yang mengajarkan, tapi juga ada umat yang baca, ada umat yang menghidupi. Jadi luar biasa ini. Anda disuruh sama Romo Yosef katanya. Romo Yosef tuh Romo paling bawel sedunia, nyuruh umatnya baca kitab suci. Gak apa-apa, saya dibilang bawel gak apa-apa. Toh yang saya bawelin juga yang baik-baik kan. Kalau saya bawelin Anda suruh mandi mungkin itu lain perkara ya. Karena yang saya bawelin itu Anda baca kitab suci. Paulus aja tadi bilang, hendaklah kamu bertekun dalam membaca kitab suci loh. Bagaimana? Itu bukan untuk Anda doang loh. Tapi bagaimana tiga generasi ke depan? Kalau generasi yang sekarang berhenti baca firman Tuhan, berhenti mengajarkan firman Tuhan, berhenti menghidupi firman Tuhan, Injil ini akan menjadi barang usang, barang rongsokan. Disimpan aja udah di gudang, udah nggak pernah dibuka-buka lagi. Jadi Anda ini, sekarang ini ada berapa orang sih? Sebentar. Ada berapa orang eh, yang bergabung di sini? 131. 130. Waduh, luar biasa. 130 orang yang hadir di sini itu sadar punya tugas. Kalau aku membaca kitab suci bukan supaya doaku dikabulin, bukan supaya aku bisa mengenal Tuhan, supaya hidupku suci, tapi saya tambahin lagi kesadaran di tangan Anda semua, di tangan kita semua. Nasib firman Tuhan ini untuk generasi 3, 4 generasi berikutnya. Di tahun 2030, apakah masih ada orang yang baca firman Tuhan? Anak cucu Anda. Kalau saya mah nggak punya anak, nggak punya cucu. Di tahun 2000 berapa ya? 2050 mungkin saya mah udah nggak ada lah.
Masih ada nggak orang yang baca firman Tuhan, ngajarin firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berkumpul, bersekutu untuk baca firman Tuhan. Kalau kita nih sekarang nih berhenti nggak mengusahakan itu, belas. Social distancing misalnya. Waktu di zaman pandemi kan ada social distancing ya. Gara-gara apa? Gara-gara pandemi Romo kita nggak mau ketularan virus misalnya. Dulu kan setiap orang ngomongin social distancing. Tapi setelah pandeminya berhenti, hilang kan social distancing. Demikian juga dengan kitab suci. Kalau nggak dihidupi, nggak dilakukan terus-menerus, hilang kok. Nggak direlevankan. Orang zaman sekarang merasa kitab suci mah barang zaman dulu, nggak ada sangkut pautnya sama hidupku. Maka tadi betul saya nyanyi, hidupku menggenapi firmanmu. Nah itu dia. Ada tugas di pundakku ini supaya generasi berikutnya bisa firman Tuhan, kabar tentang sukacita Injil bisa tetap dikenal oleh mereka. Maka saya bersyukur para katekis, guru agama, fasilitator, ketua-ketua komunitas seperti ini yang bibir sampai doer-doer ya ibu ayo ikut ibu nih Romo Yosef lo ibu kapan lagi misalnya TOPBGT. Mungkin tanpa Anda yang bawel-bawel ini udah mati dari dulu dari kemarin-kemarin ini komunitas kayak begini. Kata Injil yang tadinya berarti kabar, lisan, cerita dari mulut ke mulut, memiliki makna lebih luas, yaitu tulisan-tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebuah buku yang diimani sebagai tulisan suci yang menjadi pegangan hidup jemaat Kristen. Nah, saudara-saudaraku, yang bisa saya perkenalkan ini, kalau Anda mau kepo ya, Romo, siapa sih? Apa sih yang dialami oleh jemaat-jemaat ini? Orang-orang yang dari tadi saya puji-puji ya, generasi jemaat perdana, wow, yang hebat, yang nulis, yang mengimani, yang mewartakan, itu bukan orang yang gajinya udah miliaran-miliaran, bukan orang yang hidupnya udah tinggal ongkang-ongkang kaki, kipas-kipas di mall mall Surabaya gitu ya, yang lagi makan, wah enak-enak. No, mereka adalah orang-orang yang teraniaya, yang hidupnya lagi susah, orang-orang yang lagi miskin hidupnya, serba terbatas. Tambah malu nggak? Iya ya Romo, aduh saya jadi tambah malu nih Romo. Tersayat-sayat, blab, 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 blab Romo. Jadi nyesel Romo ikut pertemuan hari ini Romo. Kayak ditelanjangin. Kita pikir tuh orang-orang yang berjasa sehingga kitab suci ini ada di tangan kita. Orang yang cuma bisa berdoa, berekaristi, berkumpul, bernyanyi-nyanyi gitu. No. Tapi orang-orang yang sedang teraniaya, dahsyat penganiayaannya. Itu yang membuat kita harusnya malu betul-betul. Yang saya katakan begini, di Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26, dikatakan di Antioquia. Antioquia itu Turki atau Syria zaman sekarang ya, Turki, negara Turki zaman sekarang. Para murid Yesus pertama kali disebut Kristen. Jadi waktu sebelum-sebelumnya ya enggak. Baru nih sekitar tahun 50, 60 atau bahkan lebih kemudian dari itu baru orang-orang ini disebut Kristen. Kata Kristen berasal dari kata Kristianos bahasa Yunani artinya pengikut Kristus. Nah, ini yang menarik nih. Awalnya kata Kristen ini itu sebuah ejekan dari orang-orang Yahudi, keluarga mereka, kerabat mereka yang mengejek, yang menyepelekan, wah ini kelompok nggak jelas nih. Orang kita kan beriman pada Allah perjanjian lama, pada ajaran Musa, pada Taurat. Ini ada orang-orang nggak jelas ini, kelompok baru, pengikut Kristus yang mati. Nah itu dia. Orang sakti, pembuat mukjizat, bisa bicara ini dan itu terus mati. Nah, itu dia. Tadinya sebagai ejekan. Tapi kemudian
dari ejekan ini, dari hinaan ini, justru pelan-pelan menjadi identitas mereka. Dengan tidak malu-malu mereka. Jadi tadinya orang-orang yang sudah mendengar ajaran Yesus, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah dan juru selamat mereka, mereka tuh malu disebut Kristen. Pantesan Romo dalam bacaan Injil, khususnya Injil Markus, Tuhan Yesus pernah mengatakan kalau engkau malu mengakui aku juga akan malu mengakui engkau. Nah, itu kan baru kelihatan kan? Iya ya Romo, sekarang baru nyambung nih. Kemudian jemaat di Antioquia, di Turki, itu kan jauh tuh dari Yerusalem ya. Tanah Israel itu ke arah timur, baru akan ketemu dengan Antioquia. Itu adalah jemaat-jemaat orang-orang yang berkumpul. Ada orang-orang Yahudi, tapi juga ada orang-orang non-Yahudi yang bukan Yahudi. Itu pernah dikunjungi oleh Paulus dan Barnabas. Mewartakan tentang Yesus Kristus yang orang benar, utusan Tuhan, Allah, berkarya, mewartakan kerajaan Allah, lalu wafat, lalu bangkit pada hari ketiga. Paulus dan Barnabas datang ke daerah itu mewartakan, lalu orang-orang itu menjadi percaya. Sebelum menyebut diri sebagai Kristen atau dikenal sebagai orang Kristen, mereka itu menyebut diri mereka sebagai pengikut jalan Tuhan atau orang-orang percaya. Jejak-jejaknya masih Anda bisa baca itu di Kisah Para Rasul maupun di surat-surat Paulus, bukan? Jalan Tuhan atau orang-orang percaya. Nah, kalau boleh saya ungkap sedikit, kapan sih Injil-Injil itu ditulis? Nah, ini penting nih. Injil-Injil ditulis itu beberapa puluh tahun setelah jemaat terbentuk. Jadi bukan ada Injil dulu seperti yang kita punya, ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada surat-surat Paulus, lalu terciptalah jemaat, tapi terbalik. Jemaat dulu ada, orang-orang percaya dulu ada, baru 100 tahun kemudian baru terbentuklah Injil atau tulisan yang kita miliki hari ini. Nah, misalnya Injil Markus itu dipercaya sebagai Injil yang paling awal ditulis ya, sebelum Injil yang lain. Itu baru selesai ditulis, disusun itu pada tahun 65 sampai 70, saudara-saudara. Itu setelah Paulus udah kemana-mana itu, setelah bahkan 30 tahun setelah Yesus wafat dan bangkit, baru Injil Markus ditulis. Injil Matius lebih kemudian tahun 70, Injil Lukas lebih kemudian lagi tahun 80 sampai 100, Injil Yohanes yang paling terakhir ditulis tahun 90 sampai 120. Itu baru kira-kira ya, sekitar itulah para ahli menentukan tahun berapa Injil-Injil ini ditulis. Artinya, fakta-fakta data-data ini menegaskan apa yang tadi dikatakan oleh Romo Yosef, jemaat dulu terbentuk, lalu lahirlah Injil atau tulisan-tulisan seputar Yesus Kristus ini yang telah disebut sebagai tulisan suci, pedoman hidup jemaat. Orang-orang yang mungkin bukan lagi di saksi mata Yesus Kristus. Kalau orang-orang tahun 40, 50 gitu ya, mereka masih bisa bercerita tuh. Dulu aku pernah lihat Yesus, aku pernah kenal loh orang buta yang disembuhkan. Aku tetanggaan tuh sama ibu mertuanya gitu kan. Karena mereka saksi-saksi mata, mendengar, melihat, mengalami sendiri. Tapi kalau udah tahun 90, tahun 120, apalagi tahun 160 tadi, itu saksi-saksi mata, para murid Yesus pun itu udah meninggal semuanya. Yang ada cuman muridnya murid Yesus. Dan bagaimana jemaat akhirnya harus menulis karena saksi-saksi matanya awal-awal itu udah nggak ada semua. Bahkan surat-surat Paulus ya, 1 Tesalonika itu sekitar tahun 49 sampai 51. Lebih dulu sebelum Injil Markus ditulis itu. Galatia, Korintus ya sekitar tanggal tahun-tahun ini. 2 Timotius bab 64 sampai 65 tahun 64 sampai 65, Filipi, Filemon dan seterusnya. Nah,
Yang bisa saya katakan saudara-saudara, tadi sudah sempat saya spill, zaman perjanjian baru itu sebetulnya zaman yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau seperti Ibu Ervina sudah pernah ikut kursus pendalaman kitab suci, pengajaran kitab pendidikan kitab suci di KPKS, itu sudah pernah diajarin sama Romo Yosef. Di perjanjian lama itu mereka dijajah sama Mesir, dijajah sama Asyur, dijajah sama Babel, dijajah sama Persia, dijajah sama Yunani. Itu tuh sepanjang perjanjian lama, ribuan tahun itu. Nanti menjelang Yesus lahir, itu orang-orang di Israel sana sudah dijajah oleh sebuah penjajah yang besar namanya penjajah Romawi. Kan jauh banget dari Romawi di Eropa sana bisa-bisanya menjajah daerah tanah terjanji. Yang namanya penjajahan pasti ada perlawanan dong. Orang-orang terjajah nggak mungkin diem aja meneng wae gitu ya nikmati situasi penjajahan. Mereka kerja pagi siang malam di ladang cari ikan untuk para nelayan. Terus hasil-hasilnya cuma dinikmati oleh para penjajah. Pasti nggak ada yang diem. Terjadilah peperangan demi peperangan. Sepanjang di zaman Yesus itu terjadi pemberontakan demi pemberontakan. Salah satu yang Anda pernah dengar itu pemberontakan Yudas, orang Zelot ya, kelompok orang-orang Zelot yang melawan secara diam-diam. Lalu juga di zaman Makabe di perjanjian lama itu orang-orang Yahudi melawan, melawan dan melawan. Mereka nggak mau diam di bawah ketiak para penjajah. Nah, puncak dari perlawanan itu terjadilah perang Yahudi Romawi. Perang besar ini di tahun 66 sampai tahun 73. Romo, Romo, Romo. Berarti kan Injil-Injil ini ditulis, surat-surat Paulus ini ditulis, ya di zaman perang dong ya Romo. Betul. Udah ada penganiayaan, udah di zaman perang. Ya namanya zaman perang siapa sih yang merasa enak? Nggak ada kepastian, nggak ada harapan. Ada yang bisa nabung di zaman perang? Nggak ada. Ada yang bisa hidup bahagia di zaman perang? Nggak ada. Kecuali para pengkhianat-pengkhianat bangsa, mata-mata mungkin. Jadi situasinya tuh tidak baik-baik saja. Nah, perlawanan yang dilancarkan oleh orang-orang Yahudi di tahun 66 ini itu mendapatkan balasan dari Kaisar Titus, Kaisar Romawi ini, yang sangat kejam dengan cara mengepung Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem dan juga Bait Allah. Bait Allah yang masih berdiri di zaman Yesus itu masih bertahan sampai tahun 70. Bait Allah masih berdiri. Namanya orang Yahudi, mereka akan sangat bangga sekali kalau bait Allah berdiri di tengah-tengah mereka. Artinya Allah mereka ada di pihak mereka. Tapi yang terjadi di tahun 70 terjadilah kehancuran kota Yerusalem. Yerusalem dikepung. Nah, waktu itu yang terjadi gini. Di zaman Yesus itu menjelang Paskah karena itu terjadi di bulan April tahun 70. Itu kan menjelang Paskah ya. Itu kalau menjelang Paskah, orang-orang Yahudi dari segala macam kota itu berkumpul di Yerusalem. Anda pasti ingat kisah Yesus hilang di Bait Allah itu menjelang Paskah itu. Orang tua Yesus membawa Yesus ke Yerusalem tiap-tiap tahunnya, nah itu dia. Jadi bisa dibayangkan Yerusalem itu kota kecil, nggak terlalu besar artinya. Itu beludak betul-betul orang di masa-masa menjelang Paskah. Nah, waktu itu banyak orang berkumpul di Yerusalem, orang-orang dari daerah-daerah lain, tiba-tiba dikepung, pintu-pintu gerbang kota ditutup. Sementara di luar gerbang kota, di luar tembok-tembok Yerusalem itu ya pasukan-pasukan Romawi nggak nyerang dan mereka berkemah aja di situ. Sementara Yerusalem itu adalah sebuah kota, nggak banyak apa bahkan ladang-ladang itu terjadi adanya di luar kota.
Maka sumber-sumber makanan, mungkin ada kambing domba kecil-kecil masih bisa dimakan, hasil-hasil panen masih bisa disimpan, tapi lama-lama kan habis. Maka terjadilah itu luar biasa. Apa yang pernah terjadi di tahun 721 sebelum Masehi, di tahun 587, Bait Allah dihancurkan oleh kerajaan Babel, terulang kembali. Yerusalem sebagai satu-satunya kota terakhir tempat mereka bisa bertahan, berlindung karena ada Allah di tengah-tengah mereka. Ya terjadi kelaparan. Dan paling parah, orang-orang Israel sendiri di dalamnya terjadi perpecahan. Ya namanya juga zaman susah, banyak pengkhianat, banyak yang kabur diem-diem, banyak yang nggak mau setia di situ. Inilah yang sedikit demi sedikit melemahkan pertahanan mereka. Akhirnya Yerusalem dibakar, tembok-temboknya dihancurkan, diruntuhkan betul-betul, nggak ada satu batu yang terletak di atas batu yang lain. Itu kata-kata Yesus. Banyak orang dibantai, orang yang hidup dijadiin budak. Jadi saudara-saudara, Anda bisa bayangin sekarang sebrutal apa situasi orang-orang di gereja perdana ini. Sehancur apa harapan mereka. Brutal, bukan cuma uang yang hilang, bukan cuma ladang yang hilang, bukan cuma keluarga yang terpisah-pisah, bukan cuma nyawa yang melayang, tapi iman mereka akan Allah. Ini juga berantakan saudara-saudara. Nah, hancurnya bait Allah membuat orang-orang Yahudi bergeser, yang masih bertahan ya. Mereka mulai tuh ke sinagoga-sinagoga, rumah-rumah sembahyang. Mereka mulailah bersekutu dalam doa. Enggak di bait Allah. Bait Allahnya juga udah enggak ada lagi. Mulailah mereka merenungkan Taurat. Nah, karena hancurnya Yerusalem, membuat orang-orang Yahudi pergi dari tanah air mereka. Terus sebar-sebar, semakin ya cari kota-kota yang aman, cari peluang-peluang baru, cari ya masa depan baru, tanah air yang baru. Inilah cikal bakal dari orang Yahudi di diaspora, orang-orang Yahudi di perantauan. Sebetulnya sudah bisa dimulai sejak perjanjian lama sih. Karena Yerusalem bukan hancur pertama kali ini, berkali-kali. Setiap kehancuran ya eh, akal sehatnya ya udah kabur, cari tempat lain. Itulah cikal bakal orang-orang Yahudi tinggal di kota-kota, di bangsa-bangsa lain, membentuk komunitas-komunitas Yahudi. Inilah komunitas Yahudi inilah yang nanti akan dijumpai oleh Paulus. Kan kalau Anda baca surat Paulus, kemanapun Paulus pergi, selalu dia ketemu tuh sama orang-orang Yahudi. Ada yang nolongin Paulus, ada yang bantu Paulus, tapi ada juga yang memfitnah Paulus, ada juga yang musuhin Paulus juga, gitu. Kemudian hancurnya bait Allah di tahun 70 itu mengingatkan orang-orang Yahudi pada kehancuran pembuangan Babel tahun 587. Keadaannya kok sama ya? Ini kita begini karena kita nggak taat, karena kita nggak setia. Mereka menjadi putus asa. Mereka bertanya lagi tuh, apakah kita ini umat pilihan Allah? Apakah Allah sudah meninggalkan kita untuk kedua kalinya? Ada orang-orang yang putus asa lalu udah nggak lagi percaya pada iman Yahudi. Nah, mereka-mereka yang beberapa dari mereka inilah yang melihat jawaban keputusasaan mereka pada ajaran Yesus. Sebagian dari mereka menjadi Kristen, tapi ada juga dari beberapa mereka yang tetap berpegang pada agama Yahudi sampai hari ini. Nah, sejak orang-orang Yahudi keluar dari tanah air mereka, mulai berdoa di sinagoga-sinagoga, mulai ya terpecah-pecah ya. Lama-lama semakin terpisah juga nih kekristenan dengan keyahudian. Seperti yang saya catat, kebanyakan orang-orang Kristen itu tadinya kan orang-orang Yahudi. Yesus juga orang Yahudi, Bunda Maria juga orang Yahudi, para murid juga kebanyakan orang-orang Yahudi. Tapi dengan hancurnya Yerusalem di tahun 70, lama-lama
makin jelas nih, makin pisah-pisah antara orang Kristen dengan orang Yahudinya. Mereka mulai diusir dari sinagoga, dimusuhi, dianiaya, difitnah. Ya udah, lengkap sudah itu penderitaan. Kehancuran religius, iman mereka berantakan, keadaan nggak stabil, keamanan nggak jelas, ekonomi hancur, identitas bangsa juga hancur. Maka kemiskinan yang saya sebut di sini bukan kemiskinan ya seperti kemiskinan biasa ya. Hancur, menderita sungguh-sungguh. Jemaat yang teraniaya. Jadi mudah-mudahan sekarang nih jadi tambah ngerti nih. Ya Romo, makasih, makasih, terima kasih banget jemaat perdana. Hidupnya udah susah, kok bisa-bisanya ninggalin warisan iman buat kami-kami ini generasi berikutnya. Nah, saudara-saudara, seperti tadi saya katakan, kebangkitan Yesus itu menjadi awal dan dasar bagi iman jemaat. Bagaimana Yesus yang menderita, kok sama hidup mereka yang menderita. Lihat kan, mulai lihat sekarang koneksi-koneksinya kan. Kenapa ajaran Yesus kok memikat banyak orang? Karena waktu itu kan pilihannya gini, saya udah setia, saya udah percaya, saya udah yakin sama Tuhan, tapi kok hidup saya menderita ya? Nah, mereka bercermin nih dari Yesus orang baik, orang benar, ada di jalan Allah, mewartakan kebaikan, membantu banyak orang. Tapi kok hidupnya sampai menderita kayak begitu ya? Difitnah. Nah, itu kan mirip juga kan. Disesah, disiksa, terus mati gitu. Waduh, menderita banget, kasihan banget. Tapi Yesus kok hidup lagi? Nah, itu dia. Ternyata penderitaan tidak menjadi hasil akhir dari hidup Yesus. Memang ada penderitaan, tapi juga ada kebangkitan. Nah, ini dia yang membuat ajaran Yesus semakin memikat banyak orang waktu itu. Orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Jadi, kisah sengsara, kisah kebangkitan itu terus-menerus diulang-ulang, hidup di tengah jemaat. Maka kalau Anda baca ya, misalnya kisah sengsara Yesus Kristus, misalnya Yohanes bab 18 sampai Yohanes bab 21. Kemudian juga Injil Matius, Markus, Lukas soal kisah sengsara. Itu kisahnya sangat detil. Jam per jam, waktu ke waktu, hari ke waktu itu rapat itu. Karena itulah yang masih teringat dalam memori mereka, tersimpan secara baik, jam demi jam hidup Yesus di hari-hari terakhirnya itulah yang dihidupi oleh jemaat. Baru setelah itu orang makin mengerti ajaran-ajaran yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus lagi ya hidup di tengah-tengah muridnya. Nah, ini yang sudah saya ceritakan tadi, eh, Injil nggak sekali jadi, tapi berkembang tadinya dalam tradisi lisan. Kenapa kok diingat? Tadi sudah saya jawab. Karena mereka mengalami ketersentuhan. Mereka menemukan kekuatan dalam kisah-kisah Injil ini. Maka orang mulai tuh menulis, lalu tulisannya ada kisah mujizat, khotbah, penyembuhan, panggilan para murid, pengajaran, dan juga sampai kelahiran Yesus. Ada satu ungkapan yang para pengikut Yesus di pembaca kitab suci harus tahu nih, namanya topologi. Topologi adalah sebuah karya menulis, karya bercerita bagaimana orang-orang generasi berikutnya itu mereka menemukan koneksi. Mereka menemukan Yesus Kristus peristiwanya. Ini kok kayak dejavu, mengingatkan mereka pada ajaran nenek moyang. Maka tadi sudah saya katakan nubuat-nubuat Nabi ratusan tahun sebelumnya dibaca lagi dalam terang Yesus Kristus yang bangkit. Nubuat Nabi Yesaya, nubuat Nabi Yeremia, nubuatnya Hosea. Betul-betul misalnya Abraham, misalnya Musa, atau Harun, atau Raja Daud misalnya ya. Itu gambaran-gambaran yang sudah melekat dalam iman orang-orang Yahudi digunakan, dipakai untuk menceritakan Yesus Kristus dari Nazaret. Itu yang disebut dengan topologi.
Misalnya, kan kemarin hari Minggu kemarin bacaan pertamanya itu dari kitab Bilangan bukan tentang kemuliaan salib. Dibacakan kitab Bilangan, seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun. Setiap orang yang melihatnya menjadi sembuh. Nah, kisah-kisah seperti itu ternyata mengingatkan mereka tentang wafat Yesus. Tadinya salib sebagai hukuman mati, tanda kehinaan. Ternyata ketika mereka melihat, membaca kembali perjanjian lama, oh kok koneksinya jelas ya. Ternyata salib bukan tanda kehinaan, menjadi Kristen itu bukan sebuah kehinaan, tapi justru setiap orang yang memandang salib, justru salib Yesus inilah yang menyelamatkan. Jadi kayak gitu, itulah topologi saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau dulu Musa itu bisa menurunkan mana di padang gurun, Yesus bisa menggandakan penggandaan roti. Itu topologi misalnya. Lalu Kidung Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Itu mengingatkan orang-orang di zaman gereja perdana pada seorang perempuan yang mandul yang juga pernah menyanyikan kidung ini. Namanya Hana. Jadi itu namanya topologi. Gambaran perjanjian lama disempurnakan dalam perjanjian baru. Maka buat gereja perdana, sorry ya, kami ini orang-orang Kristen bukan kelompok sempalan, bukan kelompok yang nggak jelas juntrungannya, tapi kami juga bagian dari jemaat Allah. Meskipun kami ada yang Yahudi, ada yang bukan Yahudi lagi. Meskipun kami sudah campur-campur nih, tinggalnya juga bukan di Israel, tapi sudah di negeri-negeri lain. Itu dia. Banyak sekali kemiripan, kutipan dari perjanjian lama. Yesus dibandingkan dengan tokoh-tokoh perjanjian lama. Yesus anak Daud, Yesus itu seringkali disebut, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah itu betul-betul dalam diri Yesus hadirlah, semakin dipahami bahwa Yesus sungguh-sungguh pribadi Mesias yang ditawarkan, yang dijanjikan Allah kepada Daud dan keturunannya. Nah, kemudian setelah para murid wafat, bagaimana nih ajarannya dijaga, ajarannya dihidupi, ditulis, lalu dikumpulkan, disusun ulang. Baru oleh para penulis Injil, tulisan-tulisan itu disusun kembali menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca, lebih bisa menguatkan jemaat yang sedang mengalami banyak kendala penganiayaan waktu itu. Contoh tadi sudah saya spill. Bagaimana Injil Markus katakanlah. Anda kalau baca Injil Markus itu kental sekali dengan pemuritan. Bagaimana Yesus mendidik para muridnya. Para murid harus memikul salib, harus berani menderita, harus berani bersaksi sebagai murid-murid Yesus. Kurang lebih seperti itulah yang dialami oleh jemaat-jemaat. Waktu itu Injil Markus ditulis kepada jemaat tertentu. Seperti itulah jemaat-jemaat mengalami. Banyak waktu itu jemaat-jemaat di zaman Injil Markus banyak orang udah percaya sama Yesus, tapi karena penganiayaan yang mereka lepas. Mereka nggak percaya lagi sama Yesus. Iman mereka menjadi lemah. Iman mereka kok jadi cuman sebentar saja. Oh, pantesan dalam Injil Markus ada perumpamaan tentang benih. Benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, di pinggir jalan, di semak duri, dan di tanah yang baik. Jadi, Markus memilih ajaran Yesus yang mana yang mau ditulis. Kan Injil Yohanes bilang, masih banyak lagi tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Tapi kalau semuanya ditulis, kayaknya nggak akan sanggup. Maka dipilihlah mana nih yang betul-betul bisa menguatkan jemaat. Ajaran yang mana yang bisa membantu jemaat ini tetap kokoh pada imannya. Jemaat-jemaat Markus itu jemaat yang seringkali takut dan khawatir. Makanya Markus mengangkat kisah Petrus dan para murid di atas perahu sedang terombang-ambing angin taufan. Lalu Petrusnya
takut dan gentar, Yesus bilang apa? Jangan takut, ini aku. Bahwa Yesus itu bukan cuma hadir pada saat di atas danau Galilea yang mengamuk, tapi juga Yesus hadir saat ini, di zaman kita, setiap kali kita baca firman-Nya, di setiap kita takut, di setiap kita khawatir, Yesus hadir, ada di tengah-tengah kita. Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian juga misalnya di Injil Lukas. Di Injil Lukas, saya paling demen tuh baca Injil Lukas, Ibu Bapak. Injil Lukas itu jemaatnya tuh udah campur-campur ya. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang terpelajar, ada orang-orang biasa, ada para pedagang, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang bukan Yahudi. Nah, komunitas yang campur-campur seperti itu sangat mudah untuk terpecah belah. Sangat mudah jemaat-jemaat ini mandang kaya dan miskin. Wah, orang-orang kaya akan semakin di atas, orang-orang miskin semakin tergencet. Maka ketika Injil Lukas menceritakan ajaran Yesus yang mana nih yang bisa ditampilkan untuk jemaat yang punya problem seperti ini. Maka kalau Anda ya baca Injil Lukas secara detil ya, Anda akan lihat sendiri bagaimana Yesus itu hadir untuk orang-orang miskin. Yesus merangkul mau orang kaya kayak mau orang miskin kayak dirangkul semuanya. Orang-orang marginal, para janda, anak yatim, orang pendosa, orang-orang sakit dirangkul sama Yesus. Karena untuk mereka lah ini Injil Lukas dialamatkan. Kemudian juga Injil Markus juga kurang lebih sama. Banyak sekali orang-orang kaya makin sombong, orang-orang terpelajar, pemuka jemaat, wah makin sombong-sombongan lah katakanlah. Maka Injil Markus kalau Anda baca, itu kan kurang lebih bagaimana cara hidup bersama sebetulnya ya. Coba deh, misalnya perumpamaan tentang pengampunan. Kalau saudaramu berbuat dosa kepadamu, tegurlah dia di bawah empat mata. Kalau dia mendengarkan, engkau sudah memperolehnya kembali. Kalau dia tidak mendengarkan, panggillah dua atau tiga saksi lagi. Kalau dia mendengarkan, engkau sudah mendapatkan dia kembali. Kalau dia tidak mendengarkan juga, bawalah kasusnya pada jemaat. Itu kan cara hidup jemaat. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Ya itu cara hidup jemaat. Jemaat yang seringkali nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar di Injil Matius itu. Wah, kelihatan banget hitam putihnya. Jadi kurang lebih seperti itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat yang teraniaya, jemaat yang tetap mau berpegang teguh pada imannya, jemaat yang mau bertahan dengan rasa percayanya, jemaat yang meninggalkan warisan iman, supaya generasi-generasi berikutnya, salah satunya adalah kita, tetap mengenal dengan utuh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dialah Sang Mesias, dialah Sang Juru Selamat, dialah janji Allah, dialah kepenuhan nubuat-nubuat para nabi. Jadi bukan cuma doa, bukan cuma memecah-mecahkan roti, tapi jemaat yang ternyata hutang budinya kita ini besar banget sama mereka. Kurang lebih seperti itulah yang bisa saya sharingkan.